saya Huni Farida, mahasiswa Universitas Jember angkatan 2020 dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 2002 10 30 30 31. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengobservasi tentang sejarah dari Candi Jabung yang terletak di Kabupaten Probolinggo untuk memenuhi tugas dari Geografi Budaya. It started with a kiss on your mama's couch. 2012 was nothing serious. And then we caught the feels. It got really real. Too good to be true. I guess I thought you was, yeah. Why did I run away, run away, run away? Oh, your love was everything, everything, everything. I know it's getting late, getting late, getting late. But can I still be on my way, yeah. I said goodbye and baby you said it too. But when I touch you I feel like I'm cheating on you. I thought that I'd be better when I found someone new. But when I touch you I feel like I'm cheating on you. Baby now, cheating on you. Baby now, when I touch you I feel like I'm cheating. Get you back any time of day. Shouldn't have been so cocky, shouldn't have did you wrong. And now I miss you bad, really, really bad. Guess you don't know what you got until it's gone. Why did I run away, run away, run away? Oh, your love was everything, everything, everything. I know it's getting late, getting late, getting late. But can I still be on my way, yeah. Candi Jabung. Kata candi berasal dari kata Candihika Graha yang berarti rumah Dewi Candika, yaitu Dewi Maut atau Dewi Kematian Durga. Oleh sebab itu, candi selalu dihubungkan dengan momentum tempat pendarmaan sebagai memuliakan raja yang sudah meninggal. Candi merupakan bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu-Buddha. Istilah candi tidak hanya digunakan masyarakat sebagai tempat ibadah saja, akan tetapi sebagai istana, gapura pemandian, dan lain sebagainya. Candi Jabung merupakan salah satu candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Hindu ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mapannya agama Hindu di Kabupaten Probolinggo dibuktikan dengan keberadaan Candi Jabung yang konon dikatakan sebagai tempat persinggahan dan sesembahan raja-raja Majapahit ketika meninjau daerah-daerah kekuasaannya. Bahkan, di Desa Taman Sari terdapat sebuah kolam yang konon merupakan tempat peristirahatan dan pemandian raja dan punggawa kerajaan Majapahit. Dan adapun struktur bangunan Candi Jabung yang hanya dari bata merah ini mampu bertahan ratusan tahun. Menurut keagamaan agama Buddha dalam kitab Nagarakertagama, Candi Jabung ini disebutkan dengan nama Vajrajina Paramitapura. Dalam kitab Pararaton disebutkan Sajabung, yaitu tempat pemakaman Berha Gundal yang merupakan seorang tokoh wanita keluarga Raja Hayam Wuruk. Setelah beberapa bulan Raja Hayam Wuruk memimpin kerajaan Majapahit, ia melakukan semedi. Dalam semedi tersebut, Raja Hayam Wuruk melihat sebuah area yang berpotensi untuk dikembangkan. Lalu, Raja Hayam Wuruk berniat untuk mengunjungi sebuah wilayah kerajaan Majapahit yang berada di daerah timur Jawa. Di dalam kitab Nagarakertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1359 Masehi, Raja Hayam Wuruk mengunjungi Candi Jabung ketika melakukan perjalanan berkeliling Jawa Timur yang didampingi oleh seluruh keluarga kerajaan, para menteri, pemimpin agama, wakil golongan masyarakat, dan juga Patih Gajah Mada yang memimpin tentara kerajaan Bayangkari. Adapun tujuan perjalanan Raja Hayam Wuruk beserta rombongannya yaitu untuk memantau bagaimana keadaan masyarakat yang di bawah pimpinannya. Selain itu, perjalanan ini juga merupakan salah satu dharma yang harus dilakukan, yaitu untuk menyatukan wilayah kerajaan Majapahit. Dan adapun beberapa kawasan yang dilewati Raja Hayam Wuruk beserta rombongannya,
yaitu Lasem, Lodaya, Palah, Luang, Balitar, Yime, Simping, Kalayu, Kebon Agung, Sajabung, dan Paiton. Ketika sudah sampai di Paiton, Raja Hayam Wuruk menemukan daerah yang dilihat dalam semedinya. Nama Paiton itu merupakan nama pemberian dari Raja Hayam Wuruk sendiri. Kata Paiton merupakan gabungan dari kata pait dan ton. Kata pait yaitu bagian dari kata Majapahit, dan ton berasal dari kata katon yang berarti terlihat. Sehingga apabila dua kata tersebut digabungkan menjadi Paiton yang berarti Majapahit terlihat. Candi Jabung berdiri di sebidang tanah yang berukuran 35 meter dikali 40 meter. Renovasian secara fisik dilakukan pada tahun 1983 sampai 1987. Penataan lingkungan luasnya bertambah 20,42 meter persegi dan terletak pada ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Candi Jabung ini terdiri dari dua bangunan utama, yaitu satu bangunan besar dan yang satu bangunan kecil, dan biasa disebut Candi Sudut. Yang menarik adalah material bangunan candi yang tersusun dari batu bata merah yang berkualitas tinggi, yang diukir untuk membentuk relief. Pada umumnya, bangunan candi terdiri dari bagian batur candi, bagian kaki candi, bagian duduk tubuh candi, bagian tubuh candi, dan bagian atap candi. Sama halnya yang ada pada Candi Jabung. Terlihat dari sudut arsitektur Candi Jabung yang begitu menarik, dikarenakan kaki candi yang bertingkat 3 berbentuk persegi. Bagian sebelah barat terdapat bagian yang menjorok keluar atau bagian konstruksi yang mendukung tangga naik. Pada tingkat pertama, kaki candi dimulai dari list di atas batur yang berbentuk agief berukuran 3,51 genta dengan hiasan daun padina. Dan bagian tingkat kedua bentuknya hampir sama dengan bagian kaki candi tingkat pertama, dimulai hiasan daun padma dan list datar. Di beberapa bagian terdapat bidang vertikal selebar 50 meter berisi ukiran kala dan ornamen-ornamen daun-daunan. Dan pada atapnya berbentuk stupa, dan juga terdapat 4 kepala pada setiap arah. Akan tetapi kepala pada bagian atap sudah mulai menghilang. Batur Candi Jabung berukuran panjang 13 dikali 11 meter, lebarnya 9 dikali 58 meter, dan di atas batur terdapat selasar keliling yang sempit dan terdapat beberapa panel relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, seperti seorang petapa yang memakai surban dan berhadapan dengan muridnya, 2 orang laki-laki yang berada di dekat sumur, salah satunya memegang tali ember, dan juga singa yang saling berhadapan yang ekornya melengkung ke atas. Dan pada bagian dasar tubuh candi yang berbentuk persegi diteruskan dengan tubuh candi yang berbentuk tabung, dihias relief dan ukiran yang indah dan halus pahatannya. Di atas gawang pintu dan relung di semua penjuru terpahat bentuk kala. Di bagian bawah ambang pintu bentuknya segi 4 menonjol keluar, yang tengahnya terdapat pahatan kepala naga. Pada atas bingkai pintu terdapat balok batu kali, dan terdapat pahatan roset di tengahnya yang bertuliskan angka tahun Saka 1276 Saka atau 1354 Masehi, yang merupakan bukti masa pembangunan Candi Jabung tersebut. Pada bagian tengah tubuh Candi Jabung di sebelah pintu tersebut terdapat bilik candi yang berukuran 2,60 dikali 2,58 meter dan tinggi 5,52 meter, dan pada bagian atasnya terdapat batu penutup cungkup yang berukir. Dan adapun hal yang menjadikan Candi Jabung terlihat indah tidak lepas dari suasana yang di sekitar candi yang cukup tenang dan sejuk, dikarenakan di sekitar lokasi Candi Jabung dikelilingi oleh pohon maja, sehingga cocok untuk dijadikan tempat refreshing dan bersantai sambil menikmati pemandangan candi yang elok dan suasana yang rindang.
Dan adapun saran dari penulis bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo diharapkan untuk turut berpartisipasi menjaga, melestarikan dan mengembangkan situs Candi Jabung sebagai objek wisata. Dan bagi masyarakat sekitar hendaknya menjadikan Candi Jabung sebagai alternatif tujuan pariwisata di Kabupaten Probolinggo, serta hendaknya menjaga tatanan candi dengan tidak merusak dan mengotori candi, agar candi yang bercorak khas ini tetap lestari dan eksis dalam lingkungan yang serasi.